Oke, halo semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini Mbak Jiwo ngerekamnya sore. Mbak Jiwo juga memutuskan tidak menampilkan wajah lagi ya. Ini sudah, ini Mbak Jiwo ngerekamnya tanggal 14 Mei. Kan besok teman-teman udah hari terakhir ASPD ya. Tadi gimana ASPD matematikanya? Semoga lancar-lancar aja ya. Dan semoga kalaupun nggak lancar ya udah lupakan. Rumus mengerjakan soal itu adalah datang, kerjakan, dan lupakan. Sekarang kita fokus buat besok. Kita belajar IPA ya. Baju ternyata kalau dipikir-pikir jarang banget jelasin IPA di channel YouTube. Padahal kalau di belajar bersama itu pasti sering juga IPA tuh. Cuman kayak nggak ke-upload aja ternyata ya akhir-akhir ini. Jadi kali ini Mbak bakalan mengerjakan IPA. Ini adalah paket satu dari PPASPD. Karena tadi ada yang bilang gini, matematikanya tadi itu Mbak, banyak yang keluar dari PPAD, PPASPD gitu. Jadi semoga besok IPA-nya juga keluarnya dari PPASPD ya teman-teman. Kalau kita belajar PPASPD juga nanti bisa dipelajarin dari sama anak dari seluruh provinsi. Jadi bakalan lebih adil buat semuanya buat belajar bareng-bareng ya. Nah, disclaimer, Mbak sudah mengerjakan soal ini dan nanti bakalan Mbak jadikan 10 part, 4 part, atau mungkin 3 part ya, karena nanti yang biologi kan nggak usah lama-lama jelasinnya. Tapi tadi waktu Mbak ngerjain itu ada yang dia tuh nggak sesuai sama kuncinya, Dek. Nah, yang nggak sesuai sama kuncinya, nanti Mbak bakalan jelasin alasannya kenapa. Sekarang kita langsung masuk aja di pembahasannya ya. Jadi di nomor satu, di sini ada sebuah poster dan ada tulisan cara mengukur indeks massa tubuh IMT atau berat badan normal. Dan di sini berat badan itu, salah, IMT itu bisa dicari dari berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Terus habis itu di sini ada seseorang, ini Nael, seorang remaja putri memiliki tinggi badan 165 cm dan berat badan 40 kilo. Dia ingin mengetahui status gizinya dengan menghitung IMT. Nah, kan teman-teman di sini pasti memegang kalkulator ya, kalau di IPA ya. Jadi ini walaupun angkanya susah, maksudnya rumusnya susah, kan kayak gini. Susah maksudnya nanti angkanya tuh harus pakai kalkulator gitu loh, Dek. Berarti kan berat badan dibagi sama tinggi badan dikali sama tinggi badan. Nah, kan teman-teman ada kalkulator ya nanti ya. Jadi nanti gunakan kalkulatornya ya. Hati-hati dalam menggunakan kalkulator, dalam meletakkan titik komanya. Jangan panik, pelan-pelan aja ya. Di sini berat badannya itu katanya 40 kilo. Jadi di sini Mbak isikan 40. Habis itu tinggi badannya itu 155 cm. 155 itu tuh di sini dijadikan meter. Berarti 155 cm ini harus kita jadikan 1,55 meter gitu. Jadi di sini dibagi 1,55 dikali 1,55. Nah ini Baju tadi udah cari pakai kalkulator tentu saja. Mbak nggak ngitung sendiri karena Mbak tahu kalau IPA kan teman-teman dikasih kalkulator toh. Jadi ini hasilnya adalah 16,64. Dan dari hasil ini berarti dia ada di kategori eh, sangat kurus karena dia kurang dari 17. Jadi jawabannya yang mana? Yang benar itu adalah yang C, IMT kurang dari 17 sehingga masuk dalam kategori sangat kurus. Yang ini ya, 16,64 itu kurang dari 17. Yang nomor dua, siklus air. Di sini Mbak akan skip pembacaannya, Mbak akan mulai dari yang sini aja. Evaporasi adalah proses ketika air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap. Habis itu, kalau transpirasi, serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Kalau kondensasi, proses di mana berubahnya uap air menjadi partikel es, itu kondensasi. Kalau presipitasi adalah terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar sehingga jatuh sebagai hujan. Jadi ini proses berubah menjadi hujan. Sedangkan infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Nah, ini pelajaran SD juga ya. Mungkin teman-teman tanpa membaca ini juga udah bisa menjawabnya. Jadi ya nggak apa-apa di skip aja bacaannya kalau misalnya memang beneran mampu. Di sini yang pernyataan satu, kondensasi menyebabkan air memiliki susunan partikel yang lebih rapat. Jadi di sini tertulis kondensasi itu adalah perubahan uap air menjadi partikel es. Uap air menjadi partikel es itu berarti perubahan dari gas menjadi padat ya. Nah, teman-teman juga pasti udah tahu bahwa kalau zat padat itu memiliki susunan partikel yang lebih rapat. Jadi pernyataan satu benar.
Habis itu yang pernyataan dua, presipitasi mengakibatkan susunan partikel menjadi semakin renggang. Presipitasi itu adalah perubahan awan, awan menjadi hujan, berarti dari gas menjadi cair. Jadi harusnya ini menjadi semakin rapat, deh. Jadi ini salah yang pernyataan dua. Habis itu pernyataan tiga, evaporasi menyebabkan air memiliki susunan partikel yang lebih renggang. Air memiliki kalau evaporasi itu kan tadi ini nih, menguap. Kalau menguap kan berarti perubahan air menjadi uap, ya jelas lah, jenenge wae menguap. Berarti dia betul merubah air, maksudnya menyebabkan air memiliki susunan partikel yang lebih renggang, berarti pernyataan tiga benar. Jadi, terus kenapa kok pernyataan empat salah, Mbak? Transpirasi itu di sini tadi tertulisnya dia penguapan, mirip sama evaporasi. Jadi harusnya susunannya menjadi lebih renggang. Jadi pernyataan 4 ini salah. Jadi yang benar itu satu dan tiga yang bebek gitu. Habis itu nomor tiga, penguraian sampah. Ini sama kayak tadi. Mbak akan langsung skip dan membaca dari sini aja. Proses penguraian sampah disebabkan oleh dua hal, yaitu secara alami oleh bakteri dan secara buatan melalui aktivitas pembakaran. Bakteri pengurai akan mengeluarkan zat-zat yang akan mengurai susunan kimia sampah dan menghasilkan gas metana sebagai zat sisa penguraian. Habis itu di sini kita disuruh membuktikan pernyataan satu sampai 4. Pernyataan satu, penguraian sampah merupakan perubahan fisika karena melibatkan bakteri pengurai. Kalau melibatkan bakteri, jadi dia bukan fisika, dia kimia ya, Dek ya. Jadi pernyataan satu ini salah. Habis itu pernyataan dua, perubahan kimia terjadi pada proses penguraian sampah karena menghasilkan zat baru. Ini benar, ini adalah pengertian dasar dari perubahan kimia. Kalau dia menghasilkan zat baru, berarti dia perubahan kimia. Habis itu yang pernyataan tiga, perubahan kimia terjadi saat bakteri mengeluarkan zat yang menguraikan sampah. Ini sebenarnya Mbak Jo tuh agak ragu untuk pernyataan tiga, karena pernyataan tiga itu harusnya perubahan kimianya ya terjadi saat zatnya ini bakalan mengeluarkan sampah. Wih, berarti benar. Ya, Deng, berarti pernyataan tiga benar. Maksudnya Mbak Jo tadi, Mbak Jo itu waktu ngerjain sempat ragu, tapi akhirnya tak benerin juga, gitu. Terus pernyataan 4, kenapa kok salah? Pembakaran termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan gas metana. Betul sih, pembakaran itu nggak menghasilkan gas metana, tapi kalau terjadi pembakaran, dia tetap merupakan perubahan kimia ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya bakteri, habis itu pembakaran, habis itu ada kereaktifan misal kayak perkaratan, terus habis itu proses oksidasi. Nah, itu tuh mereka adalah kimia gitu. Jadi di sini jawabannya adalah 2 dan 3 yang C. Terus pernyataan apa nomor 4. Di sini Mbak akan baca dari sini aja. Sakit mah umumnya bersifat ringan dan membaik dengan perbaikan pola hidup dan pola makan. Namun jika sakit mah memburuk atau disebabkan oleh gangguan kesehatan lain, dokter dapat memberikan obat-obatan seperti antasida yang bersifat basa. Untuk mengatasi sakit mah yang tergolong ringan, asam yang bereaksi dengan basa akan bersifat netral. Jadi sebenarnya sekarang tuh walaupun literasinya panjang-panjang, tapi jawabannya tuh ada di bacaannya loh, Dek. Jadi, menurutku itu lebih gampang, tapi juga susah sih karena harus dibaca. Jadi itu di sini ada yang opsi A, pemberian antasida pada penderita sakit mah menyebabkan produksi asam lambung menurun karena antasida bersifat basa. Ini mungkin kamu bakalan merasa, oh ya ini benar. Jadi ini Mbak skip dulu, tapi bukan ini yang benar. Mbak baca yang B. Antasida dapat meredakan bahkan menyembuhkan sakit mah karena bersifat asam. Masalah. Antasida harusnya bersifat basa. Jadi yang B ini salah. Habis itu yang C, asam lambung yang tinggi pada penderita sakit mah dapat ditekan dengan pemberian antasida yang bersifat asam. Ini juga salah. Harusnya antasida tadi bersifat basa. Nah, terus habis itu yang D, penderita sakit mah akan membaik ketika diberikan antasida karena bersifat basa sehingga mampu menetralkan asam lambung. Nah, ini yang lebih benar, Dek. Loh, Mbak, apa bedanya yang D sama yang A? Nah, yang di A itu katanya gara-gara antasida asam lambungnya itu menurun. Nah, jawabannya enggak. Yang benar itu adalah bakalan netral. Kalau produksinya mah ya udah tetap-tetap aja, tapi dia bakalan netral. Yang tadinya asam dia menjadi ber-pH netral. Jadinya jawabannya yang D gitu. Habis itu yang nomor 5, reaksi pembakaran hidrokarbon. Di sini ada bacaannya eh, eh,
Ini mau tak bacakan semua, guys. Nggak usah tak bacain ya. Teman-teman baca sendiri karena panjang banget. Di pause dulu dan dibaca pelan-pelan. Mbak akan membaca di sini aja, ABCD-nya aja. Oksigen merupakan molekul senyawa karena terdiri dari dua unsur yang tidak sejenis. Nah, kalau oksigen itu kan ini ya, Dek, ya. Dia itu berasal dari dua unsur yang sejenis, yaitu O dan O. Jadinya dia menjadi O2. Makanya yang A ini salah. Salahnya di sini. Harusnya dia adalah sejenis, bukan tidak sejenis. Terus yang B. Metana merupakan senyawa karena tersusun dari dua unsur, jenis unsur yaitu C dan H. Nah, kalau yang B ini sepertinya benar. Jadi kita lompat ke C dulu. Air merupakan molekul senyawa karena terdiri dari dua molekul sejenis yaitu H2O. Nah, namanya aja H2O. Berarti ini terdiri dari H dan O. Jadi ini adalah dua molekul yang berbeda jenis. Jadi yang C ini salah. Terus yang D, karbon dioksida merupakan unsur karena terbentuk dari unsur C dan O. Ya salah lah. Unsurnya C sama O. Kalau dia bergabung namanya bukan unsur, namanya senyawa atau molekul. Nah, ini jawabannya jadinya yang B deh. Mungkin teman-teman itu kayak bertanya-tanya apa bedanya molekul sama senyawa. Sama aja sebenarnya ya. Tapi yang sering dibahas itu ya nggak sering juga sih. Kadang dia pakai istilah senyawa, kadang pakai istilah molekul. Kayak gitu. Nah, terus nanti lengkapnya teman-teman bisa membaca di sini ya. Ah, ah, ah. Terus di bacaan di TPM-TPM yang lain lo juga ada. Nanti kamu buka lagi ya. Nomor 6. Loh, suhunya tinggi banget tapi kok dingin ya? Di sini ada eh, Sinta. Dia itu menyalakan ini nih. Sinta mencoba menurunkan suhu ruangannya hingga menunjuk 64,4. Namun Sinta merasa kedinginan karena sebenarnya suhu ruangannya mencapai. Nah, teman-teman mungkin udah kebiasa pakai rumus konversi suhu yang termometer X ya, yang misalnya kayak gini, TX min TBX per TAX min TBX sama dengan TY min TBY per TAY min TBY atau gimana pun rumusnya pokoknya kan biasanya variasinya nggak jauh-jauh dari ini tapi ini tuh gampang aja ini tuh adalah konversi dari Fahrenheit ke ke Celsius. Nah, di sini udah ada bacaannya di sini bahwa Fahrenheit itu punya titik tetap bawah 32 derajat dan titik tetap atasnya 212 derajat. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan mencari jawaban soal ini tuh menggunakan rumus ini, tapi Mbak akan menggunakan rumus yang lebih gampang aja. Jadi, kebetulan, aduh nggak usah deh, nggak usah. Mbak tadi mau menggunakan cara itu, tapi teman tuh takut kalian bingung. Sebenarnya kalau teman-teman mau ngerjakan pakai ini loh boleh. Mbak tadi pakai ini. Kayak gini caranya. Nah, tapi sekarang Mbak nggak akan pakai ini. Mbak akan pakai cara ini aja. Karena takutnya kamu nggak hafal. Celsius itu 5, Fahrenheit itu 9. Takutnya kamu nggak hafal itunya. Apa perbandingannya. Jadinya Mbak akan masukkan seperti ini. TX ini misalnya adalah Mbak sedang mencari si, enggak, gini-gini. Jadi di sini kan ada dua termometer ya yang diceritakan tuh. Ada Fahrenheit sama ada Celsius. Nah, Fahrenheit itu titik atasnya 212, titik bawahnya 32. Nah, Celsius ini titik atasnya 100, titik bawahnya itu 0. Sekarang dia itu ada suhu, awalnya itu 64,4 Fahrenheit, terus habis itu kita ditanyain ini tuh sama dengan berapa Celsius. Nah, jadi Mbak akan masukkan TX-nya itu adalah yang ini, yang di tengah-tengah. Berarti Mbak tulis TC, karena sekarang Mbak sedang mencari yang Celsius, dikurangi titik bawahnya itu 0, per TA-nya, TA-nya itu adalah 100, dikurangi sama 0, sama dengan TY. TY itu adalah yang di tengah untuk yang diketahui. Jadi di sini Mbak tulis 64,4 dikurangi titik bawahnya, TB itu titik bawahnya Y. Titik bawahnya ini 32 per titik atasnya 212 dikurangi sama 32. Berarti di sini jadinya TC per 100 sama dengan 64,4 kurangi 32 itu adalah 32,4. Habis itu ini jadinya 180. Ini 212 kurangi 32. Ini Mbak coret, ini Mbak jadikan dibagi 20 jadinya 9, ini jadinya 5. Ini 324 dibagi 9 itu
Teman-teman kan juga udah pakai kalkulator ya. Ini sekarang Mbak lagi pegang kalkulator biar cepat. Jadi ini jadinya adalah 3,6. Nah, berarti TC sama dengan 3,6 dikali 5. Berarti jawabannya 18 gitu. Tentu saja kalau teman-teman pakai rumus yang tadi, yang ini 64,4 min 32, ini langsung ketemu. Nanti jawabannya juga 18. Tapi nanti Mbak menjelaskan pakai ini, jaga-jaga teman-teman lebih terbiasa pakai cara yang ini gitu. Nomor 7, di sini ada mengeraskan baja. Mbak akan skip bacaan yang ini. Mbak akan mulai di sini. Pak Iwan akan mengeraskan pahat baja sesuai proses pada teks informasi. Massa baja adalah 250 gram, dipanaskan sampai merah ceri. Merah ceri itu di sini ada bacaannya, suhunya 760 derajat. Kemudian dicelupkan ke dalam minyak goreng bersuhu 20 derajat. Kalor jenis baja 450 joule per kilogram dan kalor jenis minyak goreng 2500 joule per kilogram. Jika diharapkan suhu akhir tidak berbahaya bagi kulit sekitar 40 derajat Celcius, maka yang harus dilakukan Pak Iwan adalah menyiapkan minyak. Nah, kalau teman-teman bingung, ini yang ditanyakan apa? Teman-teman bisa lihat satuannya. Di sini satuannya adalah gram. Satuan gram itu adalah satuan dari massa. Berarti kita sedang mencari massa. Massanya siapa? Massanya minyak. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada baja, habis itu ada minyak. Bajanya itu suhunya adalah merah ceri yang tadi. Mbak tulis di mana ya? Di sini wae lah. Baja. Bajanya itu suhunya itu adalah merah ceri. Baja dipanaskan sama merah ceri, berarti ini 760. Habis itu dia itu, ini kan kita lagi bahasin bab kalor ya deh ya. Kalau kalor kan kita harus tahu masanya, habis itu kita tahu C-nya, kalor jenisnya, sama T-nya, sama delta T-nya gitu. Jadi di sini Mbak akan list dulu data-datanya. Untuk masanya dari bajanya itu adalah 250 gram. Ini nggak harus kamu ubah jadi kilo karena ABCD-nya ini udah dalam gram. Jadi teman-teman nggak apa-apa di persamaan. Ini kan bentuknya persamaan, jadi nggak usah jadiin kilo nggak apa-apa. Habis itu di kemudian dicelupkan ke dalam minyak goreng. Jadi selain ada baja, ada minyak goreng. Minyak gorengnya itu adalah suhunya 20 derajat. Habis itu masanya nggak tahu. Ini yang ditanyakan nih, minyaknya berapa gram. Jadi masanya dikasih tanda tanya. Nah, ingat kita masih belum tahu data C-nya. Nah, di sini diketahui kalor jenis baja. Kalor jenis itu adalah C. Kalor jenisnya 450. Ini untuk yang baja. Habis itu kalor jenis untuk minyak goreng adalah 2500. Nah, habis itu sekarang ini kita menggunakan rumus apa ya, Mbak ya? Kalau ada campur mencampur, maka kita pakai rumus asas Black. Kalau nggak ada campur mencampur, kayak misal ditanyain kalornya berapa, kalau sebuah benda itu meningkat suhunya, maka kita pakai rumus kalor biasa deh, yang mc delta T atau yang M kali L. Nah, karena di sini campur mencampur, berarti kita pakai asas Black, yang mana bunyinya adalah kalor lepas sama dengan kalor diterima. Atau biasanya Mbak tuh membiasakan di kelas tuh kayak gini. Ini ruas kiri untuk yang panas, ruas kanan untuk yang dingin. Habis itu kita masukkan rumusnya kayak gini. M kali C kali delta T. Di sini untuk TP kurangi TC. TP itu adalah suhu panas. TC itu adalah suhu campuran atau suhu kesetimbangan juga boleh. Nah, TC-nya di sini tuh ini nih, Dek. Suhu akhir, suhu akhir. Jadi TC-nya itu udah diketahui 40. Nah, kalau yang di sebelah sini sama aja M kali C kali T, TC kurangi TD. Gini, ini untuk yang panas, ini untuk yang dingin. Habis itu di sini masanya yang panas ini Mbak masukkan siapa ya yang panas? Kita lihat dari suhunya, Dek. Berarti yang baja nih yang panas. Jadi Mbak masukkan masanya baja adalah 250 dikali ininya kalor jenisnya C-nya, C-nya itu 450. Habis itu dikali dalam kurung TP-nya alias suhu yang panas. Berarti ini adalah yang panas ya, ini yang dingin. Suhu yang panas adalah 760 dikurangi sama suhu campuran. Suhu campuran itu bukan ini ya. Suhu campuran itu yang ini. Kurangi 40 sama dengan massa yang dingin
Massa yang dingin di sini yang ditanyakan, jadi Mbak tulis tetap dikali kalor jenis yang dingin itu 2500 dikali suhu campuran 40 dikurangi sama suhu dinginnya 20. Jadi di sini Mbak selesaikan 250 kali 450 kali 720 sama dengan MD kali 2500 kali 20. Untuk mempermudah, teman-teman coret ya. Ini sama ini bisa dicoret jadi 10. Ini dicoret aja. Ini juga jadinya 36. Ini juga bisa dicoret. Berarti masanya itu adalah 45 dikali 36. 45 kali 36 itu, ini baju pakai kalkulator lagi, adalah 1620. Berarti kita butuh masanya di atas 1600 atau lebih dari 1600. Jadi jawabannya yang bebek gitu. Gitu, gitu guys. Terus yang nomor 8. Jika Anda menggunakan smartphone, maka Anda dapat menggunakan aplikasi Google, bla bla bla. Mbak bakal langsung di sini. Sebagai pejalan kaki yang cerdas, pasti akan memilih rute terdekat. Rute terdekat itu berarti yang lebih pendek ininya ya, jaraknya ya. Berarti pakai yang ini, yang 900 meter. Kemudian kita disuruh mencari jalan dengan kelajuan rata-rata. Jadi kelajuan itu mirip sama kecepatan. Rumusnya adalah S per T, atau teman-teman pakai Jokowi juga boleh. Kecepatan itu jarak bagi waktu. Jadi di situ jaraknya adalah 900 meter. Waktunya adalah 15 menit. Nah, di sini pakai satuan kilometer per jam. Jadi harus kita jadikan dulu ngikutin satuan yang ada di sini. Ini jadikan kilo, 900 meter ini jadikan kilo, berarti jadinya 0,9. Sedangkan 15 menit ini kalau dijadikan jam, itu dibagi 60 gitu deh caranya. Atau ini dicoret juga bisa, jadi 1/4 jam. Seperempat jam ini berarti kan 15 menit tau dek. Nah jadi ini Mbak bagi seperti ini. Nah ini kan berarti pembagian pecahan 0,9 bagi 1/4. Berarti cara mengerjakannya adalah dikali kebalikannya. Jadi jawabannya 3,6. Jadi yang A gitu. Habis itu yang nomor 9. Asyiknya bermain drone. Drone merupakan alat yang memanfaatkan baling-baling bla bla bla. Di sini Mbak akan baca di sini nih. Saat Leo akan mengoperasikan drone, ternyata ada kerusakan pada keempat pemutar baling-balingnya. Leo mengganti keempat baling-baling dengan kemampuan gaya angkat sebesar 6,8 Newton. Nah, di atasnya ada bacaan juga nih. Untuk mendapatkan percepatan ke atas, besar gaya angkat harus lebih besar daripada berat drone, demikian juga sebaliknya. Nah, ini di sini berat drone-nya itu belum diketahui, yang di sini diketahui itu adalah massanya. Ini Mbak bakalan jadikan kilo dulu, jadinya 0,84 kilo. Nah, kalau misalnya massanya 0,84, berarti beratnya itu berapa? Berat itu rumusnya adalah F dikali G atau dikali gravitasi aja. Dikali 10 berarti dia itu 8,4 Newton. Satuannya berat itu Newton. Berat di fisika itu berbeda sama berat di kehidupan sehari-hari ya, Dek. Kalau itu kehidupan sehari-hari mah berat pakai kilo. Tapi di sini dia pakai Newton. Nah, berarti beratnya kan 8,4, sedangkan gayanya 6,8. Harusnya kan gayanya lebih besar, tapi di sini gayanya lebih kecil daripada beratnya. Berarti dia nggak bisa terbang karena nggak kuat gitu. Jadi gagal terbang karena gaya angkat lebih kecil dari berat drone gitu guys. Terus nomor 10. Perhatikan teks informasi berikut. Di sini ada bacaan. Aduh, uh, Mbak Musu harus membacakannya. Wes, pokoknya di sini ada sebuah alat yang akan bisa merubah sampah menjadi listrik. Caranya adalah pertamanya itu em, pertamanya itu sampahnya kan dikumpulin di sini. Kita bacakan aja. Teknologi ini menggunakan metode insinerasi, yaitu metode thermochemical yang menghasilkan uap untuk menggerakkan generator listrik. Uap panas dari gas buang hasil pembakaran sampah yang digunakan untuk mengonversi air dalam boiler menjadi steam. Steam inilah yang digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan energi terbarukan. Jadi singkatnya, di sini sampahnya itu dibakar, habis itu dihasilkan uap panas, ini uap.
uapnya itu nanti bakalan memanaskan air, memanaskan air dalam boiler menjadi steam. Steamnya ini nanti akan memutar turbin kayak gitu. Nah, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, bla bla bla. Di sini kita disuruh membuktikan mana pernyataan yang benar. Yang A, bunker berfungsi mengubah energi panas menjadi energi kimia secara fermentasi. Bunker itu yang mana? Enggak ya, Dek ya. Di sini sampahnya itu harusnya hmm, enggak. Di sini enggak ada bacaannya seperti itu. Tiba-tiba gelap. Terus habis itu jadi yang pernyataan satu ini salah. Lagian di sini juga nggak ada tulisan fermentasi ya di sini ya. Jadi yang pernyataan satu salah. Terus yang B, unit pengendali pencemaran udara mengubah energi panas ke energi gerak. Unit pengendali nggak dibahas juga nih di sini. Dia nggak ada urusannya sama sama perubahan energi panas ke energi gerak. Gerak. Terus yang C, steam turbin generator mengubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, steam turbin ini kan ini nih. Dia itu merubah digunakan untuk memutar turbin. Berarti harusnya dia itu nggak berhubungan sama energi panas menjadi energi listrik, deh. Tapi dia itu bakalan men- dia itu bakalan menjadi energi gerak kayak gitu. Jadi bukan menjadi, jadi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kan ini digunakan untuk memutar. Memutar kan berarti energi gerak. Jadi yang C ini salah. Habis itu yang D, stoker dan boiler mengubah energi kimia menjadi energi panas. Stoker dan boiler. Stoker dan boiler tuh di sini ya. Nah, dia itu tadi ini jawabannya yang benar yang D, tapi aku lupa deh. Kenapa jawabannya yang D? Stoker dan boiler mengubah energi kimia menjadi energi panas. Kenapa ya, Dek ya? Yaitu metode thermochemical. Hmm. Oh, lupa lagi aku jawabannya. Jawabannya D, tapi D sebentar tak pause dulu aku akan berpikir. Sorry, sorry, sorry. Mbak sudah kembali dari merenung. Jadi ini kan namanya aja thermochemical ya. Jadi kalau misalnya termo itu berarti artinya panas, kalau chemical itu artinya kimia gitu. Jadi ini merubah energi kimia menjadi energi panas. Jadi sampahnya tadi menggunakan teknologi ini, metode insinerasi, nanti dia bakalan diapa-apain gitu di sana pakai metode kimia, terus dia bakalan menghasilkan panas. Panasnya ini nanti ini nih menghasilkan uap ini si panasnya ini gitu. Jadi jawabannya yang D gitu guys. Udah ada 10 nomor. Mbak stop dulu. Kita ketemu lagi di part 2 ya.